Nah ini nih mumpung ada dokter ahlinya di sini, Ken sama Gret ada yang mau ditanya-tanyain lagi nggak nih? Mumpung ada dokter nih, Dok, kira-kira sampai gejala kayak gimana sih sampai seseorang tuh udah mesti cek ke dokter gitu? Iya, jadi gejala penyakit jantung tuh biasanya yang khas ya, itu nyeri dada, terus kemudian sesak nafas dan juga berdebar, gitu. Nah, pada populasi-populasi tertentu, kayak misalnya orang tua, punya penyakit diabetes, dan juga perempuan, kadang-kadang gejalanya tuh nggak khas. Cuman gara-gara kayak masuk angin aja, atau misalnya sakit dada sih, tapi ketusuk-tusuk. Padahal biasanya sakit dada penyakit jantung itu sakit dada sampai tembus ke punggung, menjalar ke tangan kiri, keringet dingin gitu. Nah, jadi kalau ada gejala, menurut aku sih sebaiknya dipastikan, diperiksa ke dokter, dipastikan bukan gejala penyakit jantung, gitu. Menurut Jadi aku sejak sih gitu. dini gitu ya? Bahkan kalaupun nggak ada gejala, memang sebaiknya di atas umur 30 tahun, kita udah tahu tuh kadar kolesterol kita, kadar gula darah kita, tensi kita. Karena penyakit jantung itu punya faktor resiko, darah tinggi, kolesterol, gula. Nah, mereka tuh semua nggak bergejala. Ada yang tensinya 160, kuat-kuat aja tuh jalan, nggak pusing, nggak kenapa-napa, gitu kan. Kolesterolnya tinggi, kuat-kuat juga, gitu. Gula tinggi, kuat juga. Nah, karena jalannya nggak jelas, jadinya sebaiknya sih medical check up yang rutin jadi penting. Gitu. Kalau hal-hal yang bisa kita lakuin justru untuk menghindari nih resiko terkena penyakit jantung. Kalau kita ngomongin penyakit jantung yang penyempitan pembuluh darah ya, itu tuh nggak terbentuk 1-2 hari. Tapi karena proses gaya hidup waktu mudanya. Jadi waktu dulu mungkin penyempitannya cuma sedikit. Karena pola hidupnya nggak berubah, aktivitas olahraganya juga kurang gitu. Jadinya akhirnya dia penyempitan pembuluh darahnya semakin berat gitu. Apalagi di zaman PSBB kayak gini kan mungkin bingung ya kali ya mau olahraga gimana. Tapi pada prinsipnya sih olahraga tuh sebetulnya cukup 30 menit sehari loh. 3-5 kali per minggu. Itu tuh udah memenuhi kebutuhan untuk membuat jantung kita lebih sehat. Sebentar ya sebenarnya ya? Sebentar, tapi intensitasnya. Intensitasnya sekitar 70-80% dari denyut nadi maksimal. Jadi setiap orang tuh punya denyut nadi maksimal. Tergantung usia. Rumusnya 220 kurang usia. 220 dikurang usia. Betul. Jadi kalau harus mencapai heart rate itu. Jadi 30 menit itu kalau kita 60-70% dari 220 kurang usia. Usianya berapa? Gitu. Ini penting nih rumusnya dicatat nih gitu. ya. Jadi olahraga 30 menit tuh bukan cuma jalan-jalan doang, tapi kita targetnya target denyut nadi. Gitu. Nah ini Dok, kalau misalnya amit-amit nih ada orang yang sudah terkena penyakit jantung, terus ada gejala di rumah mulai kelihatan sesak, itu pertolongan pertama yang paling tepat tuh apa Dok? Biar bisa mengurangi resiko yang lebih tinggi gitu. Oke, yang pertama nih penyakit jantung tuh sering banget orangnya nggak sadar. Ya tiba-tiba pingsan gitu. Nah kalau gitu mungkin kita harus bisa melakukan bantuan hidup dasar kayak pompa jantung gitu ya, dan segera telepon emergensi. Tapi kalau misalnya orang yang masih sadar, biasanya orang dengan sakit jantung itu sesak nafas. Sesak nafasnya orang sakit jantung itu dia khas, dia lebih enak dalam posisi duduk dibandingin posisi berbaring. Jadi kita posisikan dia duduk, justru jangan dibaringin. Gitu, orang sesak nafas sakit jantung jangan dibaringin. Didudukin, karena dia seseknya berkurang dengan posisi duduk dibandingin posisi berbaring. Betul. Terus juga kadang-kadang ada yang namanya irama yang berdebar cepat gitu. Ada beberapa manuver yang bisa kita lakukan. Kayak misalnya kita suruh tutup pakai tangan kita mengepal mulut sama hidungnya, terus pasiennya suruh tarik nafas panjang, terus kita tiup dengan si mulut sama si hidung itu tertutup sama kepalan tangan. Gitu. Itu buat apa Dok efeknya? Efeknya itu dia akan merubah si jantung ya, itu dengan mekanisme-mekanisme tertentu, biar si irama yang tadinya berdebar kembali menjadi irama normal. Stabil. Gitu. Itu bisa dilakukan walaupun belum tentu berhasil, tapi minimal kita coba lakukan. Sambil tetap jika memang betul ada gangguan serangan jantung, langsung bawa ke rumah sakit. Siapa tahu dia membutuhkan obat-obatan untuk menangani penyakitnya itu. Gitu. Nah Dok, kalau kita ini kan kerjaannya makan terus nih Dok. Ini makan yang enak itu nggak terhindarkan Dok. Itu gimana caranya kita bisa ngebalance antara makan yang enak yang berkolesterol ini sama yang lain supaya kita tuh nggak beresiko kena penyakit jantung Dok. Nah, jadi makan enak tuh bukan yang nggak boleh. Cuman jangan kebanyakan. Kalau misalnya dari 100 gram kadar kolesterolnya sekian, kalau 50 gram pasti kadar kolesterolnya berkurang dong. Gitu. Satu, jadi atur dulu porsinya. Yang kedua jenisnya, yang digoreng
yang hama yang dibakar itu jauh lebih tinggi yang digoreng kadar kolesterolnya. Jadi makanannya mungkin boleh, tapi proses pengolahannya kita perhatikan. Yang ketiga, kita imbangi dengan makanan yang bisa mengurangi kadar kolesterol. Misalnya yang tadi tuh banyak sayur-sayuran yang mengandung fitosterol. Udah gitu omega 3. Omega 3 juga baik untuk meningkatkan kadar HDL. HDL itu kolesterol baik. Jadi kolesterol jahatnya bisa diambil sama HDL buat dibawa ke hati dan akhirnya dicerna gitu. Jadi hilang tuh kolesterol jahatnya, nggak numpuk-numpuk di pembuluh darah gitu. Dan yang terakhir aktivitas fisik pastinya gitu. Aktivitas fisik itu akan sangat membantu untuk menurunkan kolesterol dan lemak, karena lemak itu sebenarnya cadangan energi. Kalau kita energinya keluar, artinya lemaknya akan terpakai. Jadi dia nggak numpuk. Jadi gitu tuh tipsnya Ken gitu. Jadi intinya tetap aja kalau mau makan enak nggak boleh mager, alias malas gerak ya kan. Gitu, Karena itu yang ternyata bikin bener. penumpukan dan bikin penyakit di dalam. Hidup enak tuh boleh kok, makan enak juga boleh. Cuman semuanya seimbang dan sesuai. Nah, Gitu. ini dia nih kata-kata yang menyejukkan hati ya. Makan enak tuh boleh, tapi semuanya serba seimbang dan tahu porsinya. Oke, terima kasih banyak Dokter Widi, Ken, dan Gret. Terima kasih Thank you, banyak. dokter. Kita banyak banget dapat informasi tentang kesehatan jantung, bagaimana kita mengatur kolesterol kita, dan tentunya dapat review makanan-makanan enak dari Ken dan Gret hari ini. Nah, demikian diskusi kita hari ini, diskusi mengenai makanan, kolesterol, dan kesehatan jantung. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Widi, Ken, dan Gret tadi bermanfaat untuk sahabat eye care di rumah. Saksikan terus program Metro Eye Care setiap hari Minggu pukul 10 pagi, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di @metro.eyecare untuk mendapatkan informasi kesehatan yang up to date. Dan ingat selalu ya, kalau sehat itu Mudah. Metro TV, knowledge to elevate.